Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi farada syahra Ramadan lil mu'minin wal muslimin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Baitur Rahman yang dicintai Allah. Alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa dan dapat melaksanakan salat tarawih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memujinya, mengagungkannya. Tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha menentukan segalanya kepada kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang Allah utus kepada kita untuk menyelamatkan kita. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menancapkan niat di dalam hati kita untuk terus menguatkan iktikad kita dan azimah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dikumpulkan dengan beliau dan para sahabat-sahabat yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jamaah Baitur Rahman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembatal pahala puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa sebagaimana disebutkan al-imsak, yakni menahan diri, dan secara istilah al-imsaku anil akli wasyurbi wal wad'i wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin khalisatin lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Baitur Rahman yang dicintai Allah, hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita ini penting untuk kita perhatikan agar kita dapat menyempurnakan ibadah puasa kita yang kita lakukan untuk mencapai keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang dapat merusak puasa kita adalah masuknya sesuatu ke dalam perut kita, baik melalui hidung, kemudian mata, telinga, dan kubul dan dubur kita. Sebagaimana dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan dari Luqaid bin Subra annahu qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu qala asbighil wudu wa khalil bainal asabi wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakan wudu'mu dan sela-sela jari-jarimu dan masukkan air ke dalam hidungmu, istinshaq, ke dalam mulutmu berkumur-kumur, kecuali engkau berpuasa. Ini penting untuk diperhatikan bahwa kita bila berpuasa agar kita menjaga diri kita agar tidak kemasukan sesuatu ke dalam perut kita melalui hidung, melalui mulut, hidung, telinga, mata dan sebagainya sehingga dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang seperti ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah lazim dan kita ketahui dalam pelajaran fiqh siyam. Namun lebih dari itu, ada pembatal puasa pula yang lain yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita, yakni dosa-dosa mata, dosa-dosa telinga, yakni mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang mengharamkan.
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan agar pahala puasa kita menjadi sempurna dan kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Oleh karena itu, seperti ghibah, namimah dan lain sebagainya, artinya puasa kita bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi puasa kita adalah puasa seluruh anggota tubuh kita, diawali dari hati, menancapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, biniyatin khalisatin lillahi tabaraka wa taala. Kemudian mulut kita menahan lapar dan dahaga, kemudian mata kita menahan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita menahan hal-hal yang dapat merusak pendengaran kita, seperti mendengarkan orang yang sedang bergibah dan lain sebagainya. Kemudian tangan kita menahan dari melakukan atau mengambil atau meraba sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh anggota tubuh kita yang lain. Maka memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, terutama dari hati kita. Jangan sampai hati kita penuh dengan iri, dengki, hasud dan lain sebagainya, seperti penyakit-penyakit hati. Karena tujuan puasa itu adalah membersihkan jiwa kita. Jiwa itu dimulai dari hati kita. Jangan sampai ada kesombongan, keangkuhan, kerakusan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dimantapkan pula dengan ibadah-ibadah lahir, seperti meninggalkan pembatal-pembatal yang dapat membatalkan puasa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dalam suatu hadis disebutkan, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengendalikan diri, menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajmain. Mudah-mudahan pemirsa jemaah Baitur Rahman dirahmati Allah, diridhai Allah dan disempurnakan ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.